Shalom saudara, welcome back to Darkness of Catholicism. Saudara, pernahkah Anda masuk ke sebuah gedung ibadah yang megah, penuh dengan ukiran, lilin-lilin, dan tentunya patung-patung yang dipeluk sambil menangis? Pernahkah? Pernahkah kalian bertanya dalam hati ketika kalian melihat semua itu? Apa dasarnya dalam firman Tuhan? Saat ini saudara, saya akan membahas satu ironi besar. Bagaimana gereja Katolik begitu menghormati patung, tapi mengabaikan perintah yang justru datang langsung dari mulut Allah. Yang pertama, patung bukan sekedar seni bagi mereka. Katolik Roma sering mengatakan, kami tidak menyembah patung, kami hanya menghormati, menghargai, mengarahkannya kepada yang diwakilinya. Tapi mari kita jujur saudara, ada orang bersujud di depan patung, menyalakan lilin di bawahnya, menyentuh kaki patung seperti menyentuh yang kudus, berdoa sambil menatap wajahnya. Kalau ini bukan penyembahan, maka penyembahan seperti apa lagi yang masih disebut penyembahan? Yang kedua saudara, firman Tuhan bicara jelas. Kita buka di Keluaran 20 ayat 4-5. Bagian dari 10 perintah Allah yang bahkan anak sekolah minggu pun hafal. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Ini bukan perintah yang samar-samar atau ambigu. Tidak ada catatan kaki yang bertuliskan kecuali untuk maksud devosi kepada orang kudus. Tidak ada. Perintah ini langsung, eksplisit dan universal. Tuhan tahu kecenderungan manusia. Kita suka membuat pengganti visual bagi yang tak terlihat. Dan Tuhan berkata, jangan. Ya, tentu saja Katolik punya teologi pembelaan bahwa patung hanya media, bukan tujuan akhir, bahwa gereja punya otoritas untuk mengatur bentuk ibadah. Tapi saudara, mari kita renungkan, apakah kita mau menimbang perintah Tuhan dengan logika manusia, lalu mengatakan, kami tahu maksud Tuhan, tapi kami punya versi yang lebih estetik dan emosional. Saudara, kalau begitu, siapa yang lebih berotoritas, Tuhan atau tradisi? Saudara, penyembahan patung, maksud saya penghormatan terhadap representasi kudus, itu baru masuk ke dalam gereja berabad-abad setelah para rasul wafat. Para bapak gereja mula-mula itu menentang praktik begitu. Hanya ketika nanti gereja bersatu dengan kekuasaan Romawi dan pengaruh budaya pagan menyusup, patung-patung mulai masuk ke altar. Tapi saudara-saudara, sesuatu yang sudah menjadi tradisi selama 1500 tahun bukan otomatis menjadi pembenaran atau kebenaran, kan? Karena umur panjang kesalahan tidak mengubahnya menjadi kebenaran. Kemudian, ketika firman dilanggar dengan alasan cinta, seringkali devosi Katolik dibungkus dengan kata-kata indah. Kami menghormati Maria karena kami mencintai Tuhan. Kami menyentuh patung Yesus karena kami rindu kepadanya. Saudara, ingat, cinta sejati kepada Tuhan bukan soal perasaan, tapi soal ketaatan. Benar kan? Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 15, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Ya, bukan yang berseru-seru kepadaku Tuhan yang akan masuk ke sorga, tapi yang melakukan perintah Allah. Menyentuh patung karena rindu, tapi melanggar perintahnya agar tidak membuat patung, ini bukan kasih saudara. Ini romantisme religius yang menyesatkan. Tuhan tidak pernah minta patung. Tuhan tidak pernah berkata, buatlah representasi visualku. Tidak, sebaliknya dia bilang apa? Beribadahlah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Ibadah sejati tidak butuh bantuan visual untuk menyentuh hati. Karena hati yang sudah disentuh oleh Roh Kudus akan menyembah Tuhan dengan ketaatan, bukan ornamen. Di akhir ini, kita dihadapkan pada pilihan sederhana. Patung yang dipuja atau firman yang ditaati. Simbolisme yang menyentuh emosi atau ketaatan yang menyentuh hati Tuhan langsung. Karena satu hal yang pasti, Allah tidak pernah mencari patung yang indah, tapi dia mencari hati yang taat.